Ya, Iya, Pak. saya ikut tendang bola. Karena Grab dan Gojek itu punya data. Data permintaan paling tinggi itu apa? Ayam misalnya orang pasti beli ayam, maka dia bikin ayam sendiri dengan merek sendiri. Kemudian kopi, wah kopi ini rame nih, jadi akhirnya dia bikin kopi Hmm. juga, kopi sendiri, dan kemudian juga dengan merek sendiri. Nah, itu alarm buat teman-teman yang mempunyai produk dan selama ini mengandalkan Gojek dan juga mengandalkan Grab. Itu bahwa tidak perlu kita harus punya armada sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika resto Anda tidak bisa didatangi atau tidak ada yang datang, otomatis banyak karyawan yang tidak punya kerja. Nah, mereka kita minta untuk menjadi delivery, ya. Atau mudahnya kalau Anda keluar pintu, nengok kanan kiri, banyak pengangguran sekarang karena banyak yang terrumah. Anda mau delivery, Anda bisa manfaatkan karyawan yang ada atau tetangga yang apa namanya yang di, dirumahkan ya. Jadi ini akan membuat kita punya potensi juga menjadi remaja. Ya. Nah, ini uh, masukan yang mungkin bisa diaplikasikan oleh teman-teman. Nah, lanjut Bu Yuyun, nah, bagaimana itu? Resto misalnya dia sekarang punya menunya 25, Ibu ya. Menunya 25. Ketika dia mengubah diri menjadi Ya, ya, restonya, aku apakah iki siaran langsung kok ikuti. Gak ono ya aku ya. Oh, angel. ya, oke, okay. Ya itu kalau resto yang tingginya 25, Iki sinyal iki. ketika dia Heeh. Ghost Kitchen Pak. itu berubah jadi Ghost Kitchen, itu menunya sebaiknya tetap 25 atau diperkecil? Halo, Pak. Ya, kedengaran Halo, nggak? Pak. Bisa Ya, dengar kedengaran saya? ya, Pak ya? Halo, Pak. Ya, kedengaran, Halo. kedengaran. Hmm. Kenapa, Pak? Maaf, Pak. Ini teman-teman yang punya resto biasanya punya menunya banyak nih. Menunya Hmm. bisa dua macam gitu. Nah, sekarang Hmm. begitu beralih ke Ghost Resto, apakah menu yang 25 itu dipertahankan ataukah dikurangi sesuai dengan bahan yang jadi freezer? Kalau menurut saya, Pak, menu tuh jangan banyak-banyak lah. Jadi apa ya, mata kita kalau melihat tulisan kebanyakan itu kan pusing ya, Pak ya. Hmm. Saran saya menu ya jangan lebih dari 7. Jadi biasanya kalau kita terlalu banyak menu, nanti turun ke bawah, baliknya lagi dia balik lagi ke arah sudahlah yang ini aja apa best seller kan gitu. Nanti orang malah pusing Ya, kalau banyak nanti ngomongnya nasi goreng gitu loh. Padahal bisa jadi nasi goreng itu karena dia pusing. Ini mau mau apa? Mau milih apa karena kebanyakan menu, Pak. Mungkin kalau ya, dia menunya ya. banyak, saran saya brandnya aja dibikin multi brand, Pak. Oh, Gitu begitu loh. ya, ya, betul betul. Nah, memang apa namanya kalau ada istilah menu penyelamat muka gitu, yang Hmm. mungkin tidak perlu. Apa sih menu penyelamat muka itu? Kalau menu yang atas kita nggak ngerti, ya udah ini nasi goreng itu penyelamat. Kemudian es Iya, manis kan, penyelamat muka gitu. Ya, ada saran lagi Bu? eh kalau untuk yang ghost kitchen, menurut saya segera dimanfaatkan, Pak. Kalau misalnya daftar dari Gojek dan Grab lama, Pak, mungkin bisa mengoptimalisasi lewat sekarang banyak kok, Pak, teman-teman pemasarannya lewat istilahnya itu apa sekitar gitu aja, Pak, pakai pakai IG, pakai WA Blast dan sebagainya kayak gitu bisa kok, nggak harus lewat istilahnya itu nggak harus lewat Grab sama Gojek karena saya tahu biasanya lama, Pak, tapi lama dan tidaknya itu kalau menurut saya tergantung teman-teman pada saat mendevelop Ghost Kitchen itu kamu cerdas apa enggak gitu. Jadi artinya kalau misalnya gini, Pak, saya mau buka ghost kitchen. Saya pakai ayam geprek.
pasti si Gojek akan bilang, alasan apa aku nerima ayam geprekmu kalau selama ini dia happy dengan ayam geprek yang sudah lama. Jadi mesti harus ditambahkan value berikutnya. Ini ayam geprek yang apa kayak gitu. Begitu kita ketemu pain point-nya di situ, Pak, itu diterima. Gitu. Karena produk kita unik. Jadi jangan dipikir kalau online nggak perlu unik. Nggak. Justru kalau nggak punya keunikan nggak bakal bisa berjaya di online, Pak. Ya, contohnya misalnya, Grab atau Gojek punya yang sama seperti itu punya, pasti dia nggak akan terima, ya kan? Jadi harus ada keunikan yang membuat dia terpaksa terima, karena ayam geprek yang dia punya sendiri nggak bisa bikin misalnya, sehingga akibatnya nggak mau dia masih terima ayam geprek kita. Itu adalah bagaimana membuat unik. Nah, membuat unik itu kan seperti yang saya ajarkan di kelas kan, Bu Yuyun tahu kan, simpel banget ya. Iya, Pak. Kata-katanya ayam geprek gitu kan. Nah, ayam geprek yang apa? Gitu. Ayam geprek yang bakar gitu misalnya. Ini unik nih, karena ayam geprek biasanya goreng, ini kok dibakar. Nah, kemudian ayam geprek dengan 1000 sambal gitu, atau ayam geprek dengan sambal Nusantara, atau unik sekali yang geprek khusus sambal Sumatera Barat atau sambal Aceh gitu. Jadi kalau seperti itu ya, unik itu gampang sebenarnya. Sambalnya itu ya, coba di sini coba ini dari Aceh loh, percaya gitu. Nah itu menurut saya itu akan mampu memenangkan persaingan. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, Bu Yuyun, teman-teman yang resto ini gimana informasi yang Bu Yuyun dapat dari murid-murid, bagaimana mereka melakukan pivot atau banting? Pivotnya, kalau mereka memang pinter branding, boleh Pak pivot ke ini ke Ghost Kitchen. Jadi udah memang benar-benar mainnya di online. Jadi itu saran saya, kalau pinter branding loh Pak ya, karena kalau nggak pinter di situ agak sulit. Karena biaya terbesarnya nanti di marketing sih Pak. Untuk online itu ya. Karena itu, kalau misalnya dia nggak pinter ya mungkin delivery Pak, dikuatin Pak. Mau gimana lagi, jadi kayak semacam delivery tapi pakai online. Ya kayak semacam catering tapi online lah Pak. Kan catering itu kan nggak catering yang kita antar lah ya Pak, kan nggak ketemu sama pembelinya. Kalau mereka nggak kuat di brandingnya, tapi kalau kuat di brandingnya itu pasti akan melesat jauh di sana. Dari beberapa teman-teman yang kita kemarin sudah sempat diskusi Pak, yang kuat di online ya nggak ada masalah Pak, karena mereka udah prepare dari awal gitu. Boleh dia pivotnya sekaligus di sana. Kalau enggak ya mau nggak mau, paling cocok buat mereka ya delivery. Deliverynya mungkin bersifat lokal Pak. Lokal katakanlah 5 kilo, 6 kilo kayak gitu. 5 kilo, 3 kilo, bukan 6 kilo ya. Itu aja sih Pak. Saya kira kalau delivery itu memang maksimum 5 kilo, Bu. Karena food holding time-nya itu, atau shelf time-nya istilahnya itu harus dibawa dari jarak tempuh, ya. Iya Pak. Itu harus dibawa dari food holding time, karena ada makanan yang kalau dimakannya nggak enak, ya. Seperti French fries, ya. French fries itu lewat dari 7 menit udah ayu gitu, udah nggak enak. Kecuali tambahin lagi cairan kapurnya, Bu ya. Direndam kapurnya makin lama, dia akan makin lama tahan, tapi nikmatnya jadi berkurang. Nah, ini harus pinter-pinter mengatur strategi holding. Itu adalah delivery buat teman-teman yang biasa di resto, orang dine-in di dapur ke meja cuma 3 menit, gitu. Mulai memikirkan dari dapur ke rumah itu berapa lama? Apakah
Ini ketika sampai di rumah masih nikmat, kenikmatannya sama dengan di resto. Ini satu PR juga buat teman-teman yang running Ghost Kitchen. Iya, jadi intinya butuh engineering Pak, butuh teknologi. Karena makanannya harus cepat, nyampe di sana enak. Jadi bagi yang teknologinya belum mumpuni, masuk kategori produknya harus canggih Pak. Jadi kalau kita kan ada kategori nomor 1 yang paling disukai kan ayam. Yang ada di pikiran kan ayam dulu Pak. Memang brand itu seolah-olah brandnya belakangan. Tapi pada saat untuk menggerakkan orang untuk balik lagi kan butuh ini ya Pak, butuh marketing sama bagaimana orang mengenali oh ayam ini yang ini kayak gitu. Nah, harus mainnya di kategorinya ayam. Mungkin itu kan paling digemari. Kalau misalnya dia nggak mampu, wah kalau saya jualan french fries agak sulit, ini agak sulit. Stick itu juga agak sulit Pak. Stick. Ya, tapi jangan salah Pak. Di Solo, stick itu rame Pak, GoFood-nya. Gojek dan GoFood-nya rame. Kenapa? Balik lagi seperti Bapak bilang, habit Pak. Habitnya orang Solo kan punya culture stick, jadi dia masih mau beli stick untuk dibawa pulang tuh masih mau. Jadi kalau teman-teman bingung, kembali lagi kepada kebiasaan aja lah Pak. Yang sekitarnya itu berapa sih? Dari 5 kilo kita tuh, oh sarapannya biasanya kalau kayak saya orang Sidoarjo sarapannya rawon, ya rawon. Jangan aneh-aneh jual katakanlah papeda dan sebagainya. Mungkin dipahami itu, terus tambah value lagi Pak. Pasti jos itu Pak. Gitu. Apalagi kalau era sekarang teman-teman harus menambahkan apa ya Pak, itu kemarin pain point-nya ya Pak ya. Pain point-nya bisa jawab langsung kena gitu. Ya. Jadi teman-teman harus berpikir strategis ya. Artinya konsumen itu berubah. Jadi ada perubahan. Sebelum COVID-19 dan setelah COVID-19. Sebelum COVID-19 itu ada perilaku harian atau ritual harian yang dilakukan rutin. Dan itu bangun pagi, sarapan, mandi, berangkat kantor, sore ngopi, terus pulang ke rumah malam itu ada habit sebelum COVID-19. Setelah COVID-19, kita tidak boleh ngantuk. Akibatnya menjadi perilaku baru. Nah ini yang harus diteliti atau dipelajari. Perilaku baru ini apa? Bapak-bapak di rumah kerja itu kerjanya sambil anak atau gimana gitu ya? Kelihatannya banyak bapak-bapak yang kerja untuk mengurangi stres di kepala ini. Dia harus menggoyangkan rahangnya dengan makanan. Nah, mungkin peluang buat keripik pisang, keripik singkong atau ya semacam kayak gitu makanan kecil yang buat iseng dimakan aja gitu. Karena mengurangi stres yang ada di kepala. Ini perilakunya harus ditangkap teman-teman sebagai peluang perubahan ini. Gitu. Ya, tambahan juga Pak, sebetulnya pada saat orang rebahan di rumah itu kan memang posisinya lagi stres. Ada harus dibikinkan semacam menu, di mana menu itu bisa dikerjain bareng-bareng dan menimbulkan perasaan happy Pak. Itu harus ada, teman-teman harus punya paketan-paketan di mana keluarga tersebut istilahnya itu dia punya kegembiraan. Misalnya sekarang lagi ngetren Koreaan itu ya Pak ya. Ya. Restoran Korea. Lah kenapa nggak bikin paket-paket menu Korea di mana di rumah mereka bisa barbekyuan bareng-bareng. Karena nggak mungkin dia akan keluar, nggak mungkin dia akan beli short plate ke supermarket dan sebagainya. Kita sediain dia bisa happy. Itu malah memberikan kenangan tersendiri ya. Terus jangan lupa juga karena ini kalau menurut saya safety itu wajib Pak. Bukan lagi kalau posisi sekarang ya Pak, kita mendeliver untuk Ghost Kitchen, safety itu adalah wajib. Kalau kita nggak kasih safety, orang merasa nggak nyaman beli produk kita. Ya, mungkin value-value-nya ada perasaan experience-nya dikasih lebih dan sebagainya. Tadi kalau Pak Bi bilang, wah keripik bakal laku, ya bisa jadi seperti itu. Wong nanti kita habis nggak ngapa-ngapain, ujungnya apa? Lapar, pengennya apa ya? Pengen donat, pengen macam-macam lah. Namanya juga orang stres gitu loh. Makin stres, makin dicari makanan
yang untuk menghilangkan stres, Pak. Gitu. Betul. Nah, ini pengalaman saya pribadi, Bu. Jadi pada Ya, Pak. awal-awal di 19 makan korban, itu saya takut beli makanan dari delivery. Karena saya lihat bagaimana cara mereka menangani makanan saya. Gitu. Jadi safety-nya gimana nih? Jadi artinya kalau kita terpaksa beli delivery, yang saya beli itu yang panas. Jadi kayak bakso atau mie kuah gitu ya, yang kuahnya panas. Ya, memang itu lebih cocok, Pak. Ya, makanan yang berkuah panas. Saya kasih tip kepada teman-teman, kalau produk kamu itu tidak termasuk yang panas, gitu ya, itu packagingnya ditulis SOP penanganan makanan, gitu ya. Pertama, ini ada gambar-gambar itu aja, pakai masker, terus kemudian cuci tangan, kemudian pakai celemek segala macam, kemudian dilap. Jadi dengan ada gambar-gambar seperti itu, orang-orang seperti saya tadi Pak Mo, jadi wah saya beli sama dia aja, soalnya ada SOP penanganan makanan. Jadi ini juga itu cuma packaging aja sebenarnya. Ya, di packaging. Di samping operasionnya harus bisa dilaksanakan. Ya, gitu. Baik, ini sudah tinggal 17 menit. Kita jawab beberapa pertanyaan, Ibu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, coba saya. Nah, ini dari dapur Mbak Pit. Kenal Ibu Yun ya. PR yang penting juga adalah soal packagingnya, betul. Kemudian untuk daftar baru maksudnya, ini apa ini? Benar GoFood, GoGrab sudah ditutup. Untuk pendaftaran baru enggak sudah masih jalan ya, masih jalan. Cuma ya itu tadi, kalau kita enggak punya keahlian untuk punya keunikan, Pak, dalam satu wilayah katakanlah 5 kilo gitu ya, itu udah padat banget. Ayam geprek kita nekat ayam geprek, di situ padat mie kita nekat mie, itu pasti agak sulit. Jadi kalau kan mau main mie yang apa gitu, Pak. Ya, kadang-kadang teman-teman nggak tahu, karena itu salah satu tekniknya harus itu masuk gitu loh. Baik. Kebanyakan ini ngasih masukan, bukan pertanyaan, Bu. Masih belum paham, dapur Mbak Pit, masih belum paham dengan istilah single brand dan multi brand. Itu hanya mengacu pada nama minus jaka atau merek restonya. Monggo begitu. Single brand itu artinya di Ghost Kitchen ini kan resto tanpa resto, tidak ketemu pembelinya. Bisa Bapak punya brand satu, misalnya kita punya ayam goreng kemudian kita bikin lagi brand yang kedua, tapi tetap menggunakan fasilitas bahan baku yang ada di modifikasi dan sebagainya. Jadi brandnya bisa 1 atau 2 atau 3, 4 gitu. Tapi rata-rata pengalaman saya Pak Bi, kalau sudah 4 itu tepar teman-teman, tidak mampu. Jarang yang mampu sampai 4. Paling mentok-mentok ya 2 atau 3 lah gitu. Biasanya kalau 4, satunya itu mati karena mungkin tidak terhandle ya gitu loh. Banyak brand kan banyak masalah juga ya Pak ya gitu. Kehilangan keunikan jadinya sudah. Iya betul. Nah, multi brand itu maksudnya apa Nji? Tadi ya. Kemudian baik, teman-teman masih belum ada pertanyaan, monggo silakan. Ini dari cek tahun. Ini tanyakan, saya ada multi brand, kopi, ayam geprek, dan nasi goreng. Itu punya sendiri. Sudah masuk GrabFood dan GoFood. Gimana caranya biar marketingnya oke? Sehingga gacor. Apa tuh gacor? Gacor itu Pak, ordernya buka terus itu namanya gacor.
Itu gacor, jadi bukan artinya ordernya itu masuk terus namanya gacor. Jadi gimana marketingnya ya? Otomatis nggak cukup Anda memasarkannya lewat Instagram, lewat Facebook aja, tapi ya sesekali harus tetap juga pasang iklan di Gojek dan Grab, Pak. Jadi kok tetaplah mereka bilang kan kalau kita enggak agak sulit, kecuali kita pinter banget untuk bikin sentuhan-sentuhan secara personal touch itu ya Pak ya, itu bisa. Itu tadi ada Mas Gilang, kepiting nyinyir, kayaknya dia join. Nah itu Mas Gilang nggak, itu jago dia kalau bikin personal touch. Wah kamu hari ini dapat ini, pokoknya engagementnya itu luar biasa. Boleh hanya fokus di media sosial. Tapi kalau misalnya yang tua-tua terus nggak pinter bikin gitu ya tetap saya saranin sesekali ikut programnya mereka. Karena itu pengaruh Pak. Nanti kalau nggak pasang sama iklan mereka ya mereka ngomong gini, loh kok enak, kamu udah tak kasih tempat, kamu nggak iklan kan gitu Pak. Gitu. Jadi dua-duanya dijalani Pak. Kalau kita ngomong detailnya kan kita nggak tahu nasi gorengnya di mana, tempatnya di mana. Tetap balik teorinya Pak. Happy Catering. Bu Jun, saya menanyakan soal produk. Saya jualan ayam geprek, bagaimana alternatif menyajikan ayam geprek dengan kondisi ayam biar bisa hangat ketika disajikan kalau harus goreng. Ini maksudnya tadi Bu holding itu sampai di rumah pemesan, bagaimana masih tetap hangat atau panas gitu. Ayamnya mungkin ditaruh di warmer aja Pak biar cepet, karena kalau main di ghost kitchen kalau nggak cepet nanti dimusuhi sama driver ya. Betul. Taruh di warmer, begitu ada pembeli tinggal geprek Pak, terus kemudian dibungkus. Makanya biasanya lama, bisa jadi karena kita nyiapinnya lama, terus kemudian akhirnya drivernya kan antri ya Pak, karena antri akhirnya jadinya lama. Jadi taruh di warmer, tinggal geprek, udah bawa pulang gitu loh. Nah, tetap makanya fokusnya jangan terlalu jauh-jauh banget. Gitu. Bungkusnya bisa ayamnya dibungkus pakai aluminium foil. Seperti steak itu kan pakai aluminium foil. Aluminium foil mahal Pak. Ya. Tergantung ini Pak. Tergantung target marketnya Pak. Gitu. Ya, untuk mempertahankan food holding time ya mau tidak mau mahal juga perlu, karena nanti orang makan sekali anyep nggak mau beli lagi nanti. Itu ya betul. Balik ke ini Pak, value yang mau ditawarkan. Kalau yang dia tawarkan bukan anget, agak sedikit besar, renyahnya kan nggak masalah gitu. Baik ke value-nya aja Pak. Oke, mendadak lama waktunya kalau beli alat pemanas seperti di KFC mahal. Solusinya bagaimana, Bu? Pakai lampu dulu nggak apa-apa, Pak. Saya itu lampu, Pak, ya, Bu, ya? Kaca, ayamnya taruh situ terus pakai lampu dulu juga masih bisa kok. Pakai lampu yang berapa 10 watt itu bisa. Nanti bertahap goreng ayamnya. Gitu. Begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari saya. Ini selalu penasaran antara catering restoran itu. Halo, ya Bu. Iya Pak. Kalau restoran itu kokinya itu, chefnya itu memasak satu piring pesanan aja, hingga dia juga kecil. Sementara kalau catering kan biasa masak buat 1.000 orang, buat 500 orang, ambil garam nggak cumit ini, tapi juga di satu sendok gitu kan. Nah ini kan dengan karakter dari cara masak. Itu ngatasinya gimana Bu ya? Catering mau satu persatu gitu kan, chefnya ini harus menyesuaikan diri. Karena biasanya chef catering itu biasanya bikin itu nggak enak, tapi kalau chef restoran bikin banyak nggak enak. Nah, itu gimana?
Kalau kita balik lagi Pak kepada kemampuan tenaga kerja yang kita miliki ya Pak, rata-rata biasanya kan UKM itu kan dapat dapat apa? Dapat karyawannya itu kan ya gitu-gitu aja Pak. Paling KW 4, KW 3. Yang KW 1 kan pasti dapatnya UMR. Kita mau nggak mau kan jarang yang UMR. Ya. Halo? Oh, begitu Bu ya. Halo? Ya, halo. Halo ya Pak. Jadi cara mengatasinya Pak, cara mengatasinya itu bisa dengan sebagian makanan itu sudah di-prepare Pak. Di-prepare di satu tempat. Misalnya tempatnya itu kita punya dapur pusat, katakanlah mau bikin sambal. Bumbu sambelnya udah di-prepare dari dapur pusat. Nanti anak-anak apa hari H dia hanya tinggal nih bumbu dari dapur pusat sekian, bumbu A. Cabenya sekian, tomatnya sekian, harus ditimbang Pak, enggak boleh pakai perasaan. Ya, karena kalau pakai perasaan nanti beda-beda jadi sebagian. Atau mungkin sebagian produk sudah di-prepare sehingga hari H tinggal reheat Pak. Ya, misal, bikin ayam bacemannya sudah dibikin beberapa hari yang lalu, hari H tinggal reheat, yaitu nanti yang untuk bahasa, nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi saya bahas frozen, enggak apa-apa Pak. Kalau Bapak sih masih ada waktu lagi gitu. Siap. Ini apa namanya, sebetulnya topiknya itu untuk menyemangatkan teman saja. Iya, Pak. Semua stres dulu ya. Semua pada buntu pikirannya, daripada bunuh diri ya kasih masuk ya Pak ini. Banyak yang semangat kok Pak, termasuk gitu ya? Dapat inspirasi dari Bapaknya, semangat Pak. Bismillah Pak, insya Allah banyak semangat teman-teman. Nah begitu Bapak bilang delivery, waduh semua pada delivery, wes Bismillah gitu ya. Delivery kan bisa pakai ya, bisa suaminya suruh delivery. Oke. Kita tunggu Bu Yuyun masih buffering ini. Ya, Bu Yuyun. Oke. Begini Bu Yuyun, ini ada perakiraan dari survei di internasional, yaitu setelah COVID ini usaha apa sih yang langsung melejit nggak pakai pemanasan gitu ya. COVID selesai yang langsung melejit, ternyata yang langsung apa Pak? Food makanan ya. Dan adalah makanan yang diproses ya. Jadi yang udah tinggal makan atau mungkin tinggal dipanasin gitu ya, proses food itu akan melejit. Ini kata internasional. Dan juga makanan-makanan sudah di retail, jadi sudah dikemas gitu ya, itu akan melejit mendadak. Ya. Ready meal Pak. Ya. Ready meal food. Termasuk food itu juga bakal melejit, langsung naik, malah mengalahkan marketplace. Marketplace itu akan pertumbuhannya dengan proses. Nah, ini perlu dipikirkan teman-teman. UKM ini jago nih mendevelop produk nih. Jadi mungkin kalau waktu itu mendengarkan saran saya, ya sekarang punya ramen yang tinggal dikasih panas gitu. Ya, tapi betul. Karena beli buka cabang akhirnya nggak terpikir seperti itu. Baik, ini tinggal 5 menit lagi. Untuk teman-teman kasih masukan atau rangkuman dari malam ini, saran buat teman-teman apa yang mesti dilakukan. Yang penting tidak boleh panik, tenang aja, harapan masih ada, dan bahkan kalau kita berhasil melampaui ini, kita akan take off. Monggo Bu Yuyun. Iya, betul Pak. Jadi kalau menurut saya gini Pak, situasinya sekarang
balik ke ekonomi lokal dulu lah Pak. Teman-teman yang dine-in ngelayani 3 atau 5 kilo lah, fokus di sana, seolah-olah kita ini catering yang sekitar kita aja lah. Balik ke lokal dulu. Begitu situasi membaik, kalau memang teman-teman mau switching ke processing, mau switching full di ghost kitchen ya bisa, atau mungkin mereka ghost kitchen-nya bisa aja dalam bentuk ready meal kan Pak, yang tadi saya Pak bilang. Ready meal bisa jadi merupakan produk yang lebih murah daripada produk servis itu Pak. Kalau kita kan servis karena kena biaya Instagramable, kena biaya waiters dan sebagainya. Ready meal kalau sudah masuk ke vending mesin Pak, kayak beli minuman aja tinggal masukin 10.000, keluar makanannya. Wah itu udah otomatis akan ke sana. Dan teman-teman nggak usah khawatir. Wah orang-orang sekarang kok suka masak. Percaya saya sekarang itu nggak ada orang pintar masak Pak. Mungkin 2 minggu aja kemarin itu mereka akan masak. Tapi setelah ini akan balik lagi malesnya Pak. Balik lagi malesnya, mintanya makanannya tetap yang enak-enak gitu loh. Ya tetap yang enak-enak. Jadi ghost kitchen ataupun delivery tetap punya prospek yang luar biasa Pak. Makanya kan saya ilmu-ilmu dari Bapak kan luar biasa. Itu bisa bantu teman-teman untuk mendevelop ini, karena masuk di ghost kitchen sekali lagi catatan saya, kalau nggak pinter untuk bikin kategori, nggak pinter masuk di kategori, nggak bakal bisa sukses Pak. Gitu. Ya, setuju. Itu tidak hanya ghost kitchen, tapi semua bisnis kalau tidak mampu menciptakan kategori baru, ya akan dipaksa. Saya kira terima kasih banyak Bu Yuyun untuk waktunya sudah dibagi dan juga ilmunya sangat manfaat buat teman-teman. Bukan hanya ilmunya, tapi juga memberikan semangat teman-teman untuk tetap semangat bangsa. Kemudian kita survive sampai COVID ini selesai. Terima kasih sekali lagi juga teman-teman yang sudah hadir membersamai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.